supaya kehidupan ini memancar dalam setiap hidup kami, sehingga setiap saudara-saudara kami yang boleh kami sama-sama rindukan juga mengalami hal yang sama di dalam kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur berterima kasih pada siang hari ini atas segala kemurahan kebaikan Tuhan dalam setiap hidup kami masing-masing. Saat ini kami boleh berkumpul orang kudus-Mu di tempat ini untuk kami sama-sama memuji memuliakan Tuhan. Terlebih kami sama-sama rindu untuk kami diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami sama-sama dengar bersama. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu terus bekerja dalam setiap hidup kami, sehingga roh kami terus menyala-nyala untuk memuji memuliakan Tuhan. Inilah Bapa doa kami sambut kebenaran firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Silakan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan duduk kembali. Puji Tuhan. Salam. Salam kudus buat kita semuanya. Puji Tuhan. Ya, kita bersyukur. Tadi sudah kita dengar bersama bagaimana kesaksian saudara-saudara kita yang sangat luar biasa, yang menopang menguatkan hati kita di dalam akhir tahun 2023 yang sebentar lagi kita akan akhiri di tahun 2023 ini, semua karena kasih karunia Tuhan. Tentu sebelum kita melangkah di tahun 2024, kalau Tuhan izinkan, ya kan? Tentu kita terus evaluasi sebagai kasih sebenarnya dalam setiap hidup kita. Sudah sejauh mana ya sebenarnya kita dalam setiap hidup ini setelah kita diselamatkan. Dan setelah kita yakin dan percaya bahwa Injil kasih karunia yang luar biasa yang mengubah setiap hidup kita, dan terlebih kita diberikan keselamatan kehidupan kekal untuk selama-lamanya di dalam surga bersama Yesus Kristus nanti untuk selama-lamanya. Itu adalah hal-hal yang sangat istimewa dan luar biasa. Kenapa? Karena saudara-saudara kita juga saat ini juga belum mengalami hal seperti yang kita sama-sama nikmati bersama. Mereka belum tahu tujuannya dengan pasti, walaupun sudah lama dia mengaku menjadi orang Kristen, tapi sayang sekali saudara kasih mereka belum yakin dengan percaya bahwa mereka pasti masuk surga. Jadi berbahagialah Bapak Ibu saudara kasih, kalau saat ini kita sudah mengenal dan sudah menerima kasih karunia itu dalam setiap hidup kita. Ya, oleh karena itu saudara kasih, untuk lebih jelasnya saudara kasih, mari kita saat ini merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan surat Paulus yang pertama kepada jemaat di jemaat Korintus, yaitu Korintus 1 ayat 4 sampai dengan ayat 9. Ya, puji Tuhan. Boleh ada di depan, ya. Dengan judul di dalam lembaga Alkitab Indonesia ucapan syukur, tapi saat ini saya buat untuk kita boleh renungkan dan boleh kita belajar mengucap syukur atas kasih karunia Allah. Mengucap syukur atas kasih karunia Allah. Kita baca saudara kasih. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia, di dalam Yesus, kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu.
Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Sangat luar biasa kalau kita renungkan, kalau terus kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini, sangat dahsyat saudara kasih. Luar biasa. Inilah saudara kasih yang dilakukan oleh Rasul kita, Rasul Paulus, bahwa Paulus sebenarnya adalah menetapkan prioritas utama di dalam hidupnya selalu bersyukur. Itu prioritas utama, dia selalu bersyukur, ya. Kenapa bersyukur? Karena dia selalu merasakan bagaimana kebaikan Tuhan dalam setiap hidupnya, di mana dia diselamatkan semua karena kebaikan Tuhan dan kemurahannya dan pemberian Tuhan kepadanya, sehingga inilah yang direnungkan dia selalu di dalam setiap hidupnya, sehingga dengan prioritasnya dia selalu mengucap syukur. Kalau kita lihat di dalam pembacaan kebenaran atau surat Paulus di 13 surat itu, dia selalu banyak bersyukur. Hanya satu yang dia tidak bersyukur, yaitu di jemaat di Galatia, ya, di Galatia. Nah itu. Jadi, di sini kenapa? Inilah karena sebenarnya yang diinginkan oleh Rasul Paulus itu juga mengalami hal yang sama kepada kita, karena saat ini banyak orang tidak mau lagi bersyukur, tidak bersyukur lagi saudara kasih. Kenapa? Kalau namanya dia, katakan seseorang ada banyak berkat, atau katakan dia karena banyak duit, atau mungkin istri dikasih kepada suami duit banyak, dan juga suami juga memberikan duit kepada istrinya, ya, wah terima kasih Pak, terima kasih Bu Hajar, ya. Masa kita nggak bersyukur? Pasti bersyukur lah kan. Apalagi juga anak-anak kalau berhasil, ya, udah lulus, wah sangat bersyukur. Dan juga kerja bersyukur. Nah, tetapi kalau di balik itu terjadi, katakanlah ada mungkin sakit, ada kerugian, ada mungkin anak-anak mungkin katakanlah sedikit ya kurang baik, atau katakan bandel, dan juga katakan yang lain suami atau istri ada masalah, sepertinya sulit untuk bersyukur, ya. Bersyukur sulit sekali bersyukur kayaknya. Apalagi kalau katakan ada kejadian-kejadian, apalagi orang menipu kita contohnya, sulit untuk bersyukur. Tetapi Paulus ini mengatakan kepada kita mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Jadi mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi ini tidak dipilah-pilah, saudara. Semuanya tetap kita mengucap syukur. Ini yang dipesankan oleh Rasul kita, Rasul Paulus, kepada jemaatnya di Korintus, dan bahkan kepada kita yang saat ini sudah hadir bersama-sama kita, supaya kita mengucap syukur dalam segala hal. Karena disitulah kekuatan kita ketika kita mau bersyukur kepada Tuhan, walaupun itu suka dan duka, kita pasti rasakan kita bisa buat dan dimampukan oleh Tuhan. Itu luar biasa. Dan ini pun sudah dialami oleh Rasul kita, Rasul Paulus, yang selalu bersyukur. Dan bersyukurlah salah satu ciri perbuatan kita orang kudus, ya. Ciri kalau kita sudah diselamatkan, tetap kita harus berbuat baik. Kita selalu mengasihi dengan ikhlas, tetapi jangan kasih dengan yang pura-pura seperti beberapa minggu yang lalu yang saya sampaikan. Tetapi di sini kita bahwa orang kudusnya
dan kita selalu mengucap syukur. Saya sangat percaya ketika kita list surah kasih, pastilah seperti yang disampaikan banyak teman-teman kita, ada banyak hal-hal yang kita memang lakukan, ada hal-hal yang kita doakan, ada hal yang kita harus kerjakan di tahun 2023 ini, sekalipun belum pada selesai atau belum tergabul apa yang kita rindukan. Tetapi saya sangat percaya di tahun 2024, dan saya sangat beriman, dan kita yang beriman di sini orang kudusnya Tuhan, Tuhan pasti kita tolong. Pasti Tuhan tolong kita. Tuhan senantiasa melepaskan kekuatan kepada kita, sehingga apapun yang kita rindukan kerjakan, pasti Tuhan selalu tolong. Jadi kita tidak perlu rasa takut lagi surah kasih, karena kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur seperti Rasul Paulus, walaupun dia dalam penjara surah kasih, tapi dia lihat di jemaat-jemaat itu, di jemaat-jemaat seperti di Korintus, walaupun dia di penjara, dia selalu bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena dikatakan, aku senantiasa mengucap syukur. Aku selalu mengucap syukur kepada Allahku. Itu kata Paulus. Kenapa dia mengucap syukur? Karena kamu, atau dikatakan di Korintus ini, atas karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Yang seharusnya Korintus ini, kalau kita lihat ya, yang banyak perpecahan dan jemaat, yang banyak juga perilaku-perilaku yang tidak bagus di dalam jemaat Korintus itu. Tetapi Paulus selalu mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita yang luar biasa itu, atas kebaikannya diberikan kasih karunia itu kepada jemaat di Korintus, sehingga mereka menjadi orang kudus, tetapi bukan lagi orang berdosa. Ya, apalagi kalau kita lihat di pasal 1 ini, kita lihat sebagaimana Korintus mereka sudah dikuduskan dalam Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Itulah Korintus itu. Jadi ini yang disyukuri oleh Paulus. Walaupun dia di penjara, kalau kita simak dengan teliti surah kasih, namanya dia mengalami katakanlah suatu, katakan menurut saya suatu duka lah itu ya, karena dia di penjara, walaupun bukan karena kesalahan, tetapi karena mengabarkan kabar Injil kasih karunia, Injil keselamatan kekal. Tetapi karena banyak orang tidak suka dengan pemberitaan Injil kasih karunia ini, sehingga dia ditangkap dan dia dipenjarakan. Tetapi walaupun demikian, kita lihat bagaimana Paulus itu, dia tidak ada sungut-sungutan, dia tidak terlalu berkomentar, tidak banyak dia di situ. Ya sudah, seperti itu. Bahkan dia selalu berpikir bagaimana jemaat-jemaat, terlebih di Korintus ini. Dia selalu tulis, karena mengetahui bahwa di Korintus itu telah menerima kasih karunia ini. Inilah yang disyukuri oleh Paulus sebenarnya. Dia mengucap syukur kepada Allah kita. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dia mengucap syukur kepada Allah karena dia baik, diberikan kasih karunia itu. Nah, itulah kita juga saat ini. Kita bersyukurlah kepada Tuhan, karena kita telah menerima kasih karunia ini kepada kita. Diberikan Tuhan kasih karunia ini kepada kita, yang seharusnya sebenarnya bahwa kita selama-lamanya adalah mendapatkan murka selama-lamanya atau murka kekal. Tetapi karena kita percaya, kita responi kebenaran firman Tuhan, sehingga kita saat ini sudah kasih, kita sudah yakin bahwa kita telah diselamatkan melalui kasih karunia, seperti di Efesus 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia, ya, sebab kasih karunia melalui kamu diselamatkan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman atau melalui iman. Ya, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah diberikan kepada kita. Itu juga bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Artinya surah kasih, kita yang telah diselamatkan melalui kasih karunia Tuhan,
dan kita telah mendapatkan dan kita telah menikmati nanti di surga bersama Kristus selama-lamanya. Itu adalah bahagian dari hidup kita bersama Kristus selama-lamanya. Jadi tidak kita lagi nanti saudara kasih seperti dunia ini, kadang-kadang marah, kadang-kadang ya sakit hati. Tidak ada seperti itu lagi saudara kasih. Tidak ada lagi mikirin nanti anak-anak, orang tua dan lain sebagainya. Tidak ada beban lagi saudara kasih silakan. Kita bersuka cita senantiasa. Makanya selalu dikatakan anak kita selalu dikatakan bersuka citalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersuka citalah. Kenapa bersuka cita? Karena kita sudah diselamatkan. Inilah yang terus kita rindukan. Inilah terus kita syukuri. Kalau ini sudah disyukuri saudara kasih, kita orang kudusnya Tuhan tadi sudah disampaikan oleh Pak Gembala. Kita tidak lagi hanya puas, saya sudah diselamatkan. Kalau saya nanti mati, sudah selamat dan saya sudah bersama Kristus. Jadi tidak perlu lagi lah, saya terlalu sibuk-sibuk ini ibadah, bangun pagi. Tidak perlu lagi lah. Ya, tidak perlu. Tidak seperti itu pemikiran orang-orang kudus, orang-orang yang telah diselamatkan. Tetapi saudara kasih, apapun itu, mau 1 jam dia tidur, mau sakit sebenarnya, diusahakan itu. Diusahakan. Berikan Tuhan kemampuan kepada saya. Itu disampaikan kepada, dan saya sangat yakin, dan saya udah alami sendiri saudara kasih. Saya selalu berusaha walaupun saya 1-2 jam tidur saudara, mungkin saya karena sakit dan lain sebagainya. Selalu saya datang, selalu saya ikut. Artinya selalu. Kalaupun ada trouble sekali internet ya karena suatu. Tapi hati saya sebenarnya, saya tidak mau tidur. Dan saya tidak mau puas kalau saya tidak beribadah. Itu bukan karena, katakan, kebaikan saya. Tapi Tuhan itu setia kepada orang-orang kudusnya. Diberikan kesetiaan itu kepada kita. Sehingga kita orang kudusnya juga harus setia juga. Mengikut dan juga dalam kebenaran. Makanya di tahun 2024 ini, saudara-saudaraku, begitu banyak nanti akan kita lihat situasi kondisi dunia yang tidak menetap. Yang banyak persoalan-persoalan nanti kita lihat. Apalagi kita sebentar lagi akan pesta demokrasi. Tentu di sana sini kita lihat ada BC contohnya. Ya, kita jangan pusing di situ. Jangan kita sakit hati di sana, tetap kita bersyukur. Kita minta supaya kita diberikan kekuatan. Siapapun menjadi nanti pemimpin kita, itulah yang jadi. Dan kita yakin, kita orang kudusnya, jangan lagi terfokus di dalam hal-hal keduniawian itu, sekalipun kita masih dunia. Tapi ingatlah, bahwa kita orang kudusnya Tuhan, ya, kita sudah seharusnya terfokus kepada perkara-perkara surga. Di situ kenapa? Karena kita sementara di dunia ini saudara kasih, sementara. Kalaupun saudara-saudara umur 70, 80, 90, 100 paling itu. Kalau saya contoh umpamanya saya sekarang mau 62 lah ya. Jadi kalau saya 100 tahun, berapa tahun lagi sih ya? Gak mungkin lagi kita ketemu lagi, paling nanti di surga. Bersama-sama kita di sana, kan begitu aja. Dan jadi artinya saudara kasih, saya sudah berpikir, saya telah ada perenungan dalam setiap hidup saya. Utamakan Tuhan dalam setiap hidup kita. Itu yang penting. Nah itu menjadi sehingga Paulus selalu mengucap syukur karena dia telah diselamatkan dan dia telah dikuduskan oleh Tuhan dan dia telah dibenarkan oleh Tuhan. Yang tadinya dia tidak benar, tapi karena kasih karunia Tuhan dibenarkan oleh Tuhan. Itulah luar biasanya kasih karunia Tuhan itu. Sehingga dikatakan lagi, sebab di dalam dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan, dalam segala macam pengetahuan. Jadi saudara kasih, kalau kita lihat di sini, kalau kita sudah berada di dalam Kristus melalui kebenaran firman Tuhan ini, karena kita telah diselamatkan melalui kasih karunia Tuhan,
kita telah dikuduskan, kita telah dibenarkan oleh Tuhan, bukan karena kekuatan kita semua. Tuhan beracara semuanya, Tuhan berkarya semuanya atas kematiannya 2000 tahun yang lalu di kayu salib, sehingga dia bangkit dan naik ke surga untuk memberkati kita, untuk menghapus segala dosa kita melalui darahnya Kristus itu, sehingga dikatakan karena di dalam Yesus kamu menjadi kaya. Jadi kita ini adalah orang-orang kaya, supaya kasih nggak orang miskin. Jangan sampai kita katakan, aduh saya orang miskin ini, ya gimana lah saya orang miskin. Jangan begitu lagi katakan, saya orang kaya. Amin. Kita orang kaya semua. Jadi kalau ada orang di sana orang kaya, ya saya lebih kaya. Harus ada pikiran seperti itu. Kenapa? Karena kita sudah sangat yakin dengan percaya kita sudah pasti diselamatkan. Itu kekayaan yang sangat luar biasa itu. Daripada orang lain orang kaya, seperti ada cerita-cerita di Alkitab ini kita lihat orang kaya dia bagaimana? Dia nggak percaya kepada Yesus Kristus kan? Sehingga dia mengalami hal kesakitan, ya kan? Nah, sampai dia bisa di neraka. Saya katakan kita secara lahiriah atau secara kita juga katakan saat ini miskin dan kaya, tidak itu maksud saya. Tapi kita secara rohani kita itu yang saya maksud, ya kita kaya. Ya. Kalau mungkin secara katakanlah saat ini lahiriah kita tidak kaya, ya. Tapi kaya juga. Jangan kita katakan miskin lagi di tahun 2024. Kita adalah orang kaya. Amin. Orang kaya kita semuanya. Karena dikatakan di sini, ya tidak minta-minta lagi, tidak ada utang, bayar. Walaupun itu bagaimana caranya. Haleluya. Tapi jelas kita di sini, kalau kita orang kaya, saudara kasih, karena kita sudah di dalam Kristus. Jadi jangan, pokoknya tahun 2024 kita ini harus memang semangat ya, semangat. Karena sudah dikatakan kita itu supaya roh kita menyala, saudara kasih. Jangan lagi seperti tahun 2023. Kita harus yakin bahwa di tahun 2024 pasti lebih hebat, lebih dahsyat, lebih banyak berkat-berkat Tuhan dibanding di tahun 2024. Harus ada seperti saudara kasih, harus beriman, ya harus beriman kita di sana. Jadi kita harus tampil beda nanti, apapun nanti kebutuhan kerja kita nanti. Kalau Pak Gembala kita mengatakan begini, siap berapa bayar, berikan. Tidak ada sumut-sumutan di dalamnya, tidak ada, nggak boleh itu. Jadi saya minta kepada kita, karena di tahun 2024 kalau bisa jangan ada sumut-sumutan seperti Paulus. Paulus tidak ada sumut-sumutan, tidak ada. Saya selalu pelajari, saya tidak pernah dia bersumut-sumut, sehingga dia kuat dan mampu. Dan disitulah dengan dia bersyukur itu kekuatan yang dialami oleh Paulus di situ. Saya pun kalau melihat keadaan saya kadang satu bulan kurang sehat, tapi dengan kasih karunia itu saya dimampukan kuat. Kayak seperti tadi pagi, saya udah bangun, ada aja masalah. Bangun, mata saya dulu hanya nggak bisa. Artinya kayaknya ada di dalam seperti pasir gitu ya. Jadi nggak bisa lihat saudara kasih. Wah, Tuhan saya kan mau memberikan kebenaran firman-Mu saat itu. Apa yang saya Tuhan datangnya saya. Ini ada saya tetes dulu, ditetes walaupun perih ya. Tapi saya coba terus itu. Ya puji Tuhan, terima kasih. Makanya saya bisa hari ini. Nah ini adalah contoh-contoh. Kalau kita sudah niat, ya memang harus kita lakukan. Tapi kalau nggak kuat kita bisa saja. Aduh Pak, saya sakit ini, saya nggak bisa. Bisa aja, akhirnya nggak bisa lihat lagi. Bisa jadi. Ini repot kasih. Jadi harus iman, harus kita kuat. Jadi jangan loyo-loyo lagi tahun 2024. Kita harus kuat ya. Itu yang saya maksud. Karena Tuhan mengatakan demikian kepada kita. Yang ibu-ibu harus kuat, yang laki-laki harus kuat, anak-anak muda harus kuat. Ya semua kita harus kuat dalam Tuhan. Karena kita adalah orang kaya dikatakan, dan kita dikatakan kekayaan kita seperti perkataan dan juga pengetahuan dalam segala hal kita diberikan Tuhan kepada kita. Luar biasa saudara kasih. Apalagi saudara kasih yang sebenarnya kita masih sumut-sumutan kepada
Tuhan. Kalaupun kita saat ini secara dunia, apakah kita bisa sakit? Bisa. Apakah kita kadang-kadang bisa sakit? Bisa saja, saudara kasih. Tetapi jangan gara-gara itu jadi kita lemah. Artinya jadi down. Artinya udah gak usah ibadah lagi. Gak ibadah, saudara kasih. Kamu aja katanya. Gak ibadah gara-gara persoalan sedikit. Gak ibadah. Coba. Seperti apalah kita ini sesuai kasih. Kalau Tuhan lihat, aduh anakku ini orang-orang sudah diselamatkan, masih begini pemikiran-pemikiran, loyo sudah kasih. Coba. Jadi yang bisa katakan di tahun 2024 kita tidak lagi orang-orang loyo, karena kita sudah orang-orang kaya, karena dikatakan bahwa kita sudah diberikan dalam segala hal, baik itu secara perkataan, baik itu secara pengetahuan diberikan kepada kita. Aturan mungkin saya atau seseorang sakit, aduh saya malu mungkin mengatakan sesuatu atau gak tampil agak gemetar, bisa jadi seperti itu. Seperti Pak Roy yang siapa sih kita mengharapkan bisa menyampaikan firman Tuhan, saat ini dipakai Tuhan luar biasa. Nah itulah satu bukti dia diberkati dengan perkataan, dengan pengetahuan itu. Itu semua karena kasih karunia Tuhan, saudara kasih, bukan karena kebaikan kita, tidak. Di situ letak daripada kita mengucap syukur itu kepada Tuhan, dan di situ kuasa Tuhan di dalam setiap. Bagaimana kuasa Tuhan yang luar biasa itu di dalam kasih karunia itu, kalau kita pelajari lebih dalam lagi, dahsyat sekali, saudara kasih. Sangat dahsyat. Jadi jangan kita terlena atau katakan jadi main-main dalam kasih karunia, jangan. Jadi, nah itu. Nah kemudian saudara kasih, apalagi saudara kasih? Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Jadi, Paulus bersukacita. Paulus selalu bersyukur kepada Tuhan. Atas kebaikannya, kita dimampukan bisa menyaksikan Kristus yang telah mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu, dan bangkit dan naik ke surga. Itu dahsyatnya. Sehingga dengan itulah kita kesaksikan kepada banyak orang, kita beritakan kepada banyak orang. Itu kita dimampukan, saudara kasih. Itulah yang disyukuri oleh Paulus dan juga kita gereja Makedonia saat ini. Kita bersaksi. Bagaimana kita diselamatkan, saudara kasih? Saksikan, saudara kasih. Jangan malu-malu. Seperti yang saya sampaikan, ada banyak. Di mana gerejamu? Gerika Makedonia. Gerika Makedonia di mana? Di Cibubur. Itu udah gedung sendiri enggak? Nah contoh, ada kan di mana itu pusatnya? Di Jakarta. Di Jakarta di mana? Aduh, udah berapa jemaatnya? Udah berapa? Itu terus di sini kan. Tapi bagaimana cara kita supaya jangan sampai kita mengikuti dengan mereka? Ada hal-hal yang kita belajar. Itu makanya kita perlu sebenarnya kita belajar di dalam kebenaran ini, sehingga walaupun kita mungkin di mata orang itu ya tidak terhitung, tapi kita melihat Tuhan itu sangat melihat kebenaran kita, bahwa kita dipakai Tuhan dengan dahsyat. Dan itulah kita saat ini dengan kebenaran kita, dengan sesederhana ini kita berani menyampaikan firman Tuhan. Itu yang sangat ajaib dan luar biasa dalam setiap hidup kita orang percaya. Dan itulah yang kita syukuri, saudara-saudara kasih. Kita dimampukan menyampaikan kebenaran itu. Kita tidak takut lagi, saudara kasih. Kalau nanti saudara-saudaraku kita ajak di sini bisa tahu saat teduh untuk menyampaikan firman Tuhan, kita tidak lagi rasa-rasa, aduh bagaimana ya, mampu nggak kira-kira saya? Jangan gitu lagi, siap, harus demikian. Contoh, nanti Pak Marbun bawa firman Tuhan, siap Pak Pardusi, wah harus begitu. Apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan mau kepada saya, yang saya sampaikan, beritakan. Artinya Tuhan berikan itu, saudara kasih. Karena setiap kerinduan kita, Tuhan memampukan kita itu atas segala kerinduan kita, sehingga kita diperlengkapi, saudara kasih. Aturan saudara-saudara belum bisa berani berdoa. Saya lihat saudara-saudara kita di sini yang tadinya kurang berani berdoa, tapi saat-saat ini saudara kasih, dengan kasih karunia Tuhan di dalam saat teduh kita, udah luar biasa. Saya pikir Tuhan terima kasih.
Saudara-saudaraku ini sangat pintar-pintar sekali. Itu saya syukuri Tuhan, terima kasih. Pakailah Tuhan saudara-saudaraku ini menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Sehingga kami akan tampil di tahun 2024 ini dan mengabarkan kabar baik itu. Sehingga kita selalu menyaksikan bagaimana kasih Kristus kepada kita, bahwa kita telah diselamatkan. Sehingga dikatakan ayat 7, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pelayanan Tuhan, penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi katakan di sini bahwa kita demikian kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun. Jadi kita tidak lagi ada kekurangan. Kita sudah diperlengkapi semuanya. Kita sudah diperlengkapi. Ada tim musik, ya, ada tim song leader, singer, pendoa, yang khotbah, multimedia, semuanya dilengkapi oleh Tuhan dengan luar biasa. Asalkan kita mau nggak saudara-saudaraku, itu aja. Kalau saya mau Tuhan, utuslah aku seperti yang disampaikan kepada Yesaya, carilah diutus dia. Jadi kita menentukan, mau nggak saya respon. Mau nggak saya bangun kira-kira? Harus ada komit dalam dirimu, saudara kasih. Kalau masih seperti dulu, katakan ya sulit. Jangan hanya seperti tadi ke Pak Gembala, di Gembala, Pak Gembala selalu telepon. Tidak lagi begitu sebenarnya. Kalau saya melihat gitu ya. Tapi spontanitas kita harus bangun tanpa ditelepon. Harus kita bangun. Apa tugas saya? Mampukah saya Tuhan? Saya rindu kebenaran-Mu Tuhan. Supaya saya mengerti memahami, supaya saya jangan jatuh kepada dunia yang saat ini, yang banyak tantangan-tantangan yang saya hadapi. Tapi bersama Tuhan dengan kasih karunia-Mu, waktu kami pagi-pagi, saya dikuatkan dengan pujian, dengan doa-doa, dengan firman Tuhan. Saya percaya, saya mampu menjalani kehidupan dengan kasih karunia-Mu. Inilah yang terus kita renungkan sebagai kasih, sehingga kita tidak ada kekurangan apapun. Sehingga dikatakan di alamat itu, Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita diberikan kekuatan. Seperti yang saya katakan, saya sepertinya gak mampu. Seperti saya kurang sakit, jalan pun saya sudah sulit. Tapi kita beriman, saya akan kuat. Saya yakin Tuhan pasti diberikan kekuatan itu kepada kita, kalau kita mau. Kalau saudara-saudara saya harus bekerja seperti anak muda ini atau cewek-cewek kita yang manis-manis ini, di tahun 2024 saya pasti bekerja. Jadilah imanmu itu seperti itu. Jadi jangan, aduh gimana ya, kita kira sulit sih ya sekarang. Banyak orang sarjana-sarjana S2, S3 lagi. Jangan begitu pikir. Saya pasti masuk kerja. Saya lebih hebat daripada mereka. Kenapa? Karena saya orang kaya, saya dikuatkan, saya dilindungi Tuhan, saya adalah menjadi orang kudusnya Tuhan. Harus begitu beriman. Jadi kita ada suatu proklamasi dalam setiap hidup kita, diproklamirkan seperti maksud saya, diproklamirkan, saya pasti bisa. Di tahun 2004 saya mau rindu untuk saya kawin. Contohnya yang belum kawin ya, yang belum kawin. Mudah-mudahan kita mau saya. Tuhan pasti berikan itu. Jadi jangan ada ini, Tuhan, bagaimana Tuhan? Jangan, yakinkan dirimu, 2004 saya merit. Dan saya sangat yakin, kira-kira laki-laki atau perempuan saya inginkan adalah ini ciri-ciri itu. Saya sangat yakin, sudah kasih, diberikan Tuhan. Saya sangat yakin. Jadi aminkan, kita harus 2024 harus beda. Jadi tapi jangan bapak-bapak ya, nanti bapak repot ini, dan ibu-ibu jangan. Tapi mudah-mudahan kita. Kalau sudah rindu ya, kalau sudah rindu, ya jadi rindukan apa yang terbaik kepada saudara, karena dia katakan bahwa Allah kita akan meneguhkan kita bersama kita sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita sabar. Pernah saya sampaikan, ada banyak orang saat ini tidak sabar lagi menunggu kedatangan Tuhan. Kalau kita kan sudah yakin bahwa kita kan nanti rapture, ya kita rapture, ya pengangkatan.
di awan-awan bersama Kristus, dan kita nanti bersama Kristus di surga. Tapi banyak orang saat ini, aduh kapan lagi, dari dulu saya dari mulai anak kecil katanya Tuhan mau datang, sampai sekarang gak ada yang datang-datang, ya kan? Jadi kenapa itu seperti nggak yakin sudah kasih. Padahal kalau sebenarnya kalau Tuhan datang menjemput kita, jangan-jangan nggak rapture, kan itu repotnya. Nggak, padahal dia menunggunya kan, nggak rapture dia, tinggal kok saya sendiri nih, aduh gimana ya. Bagian dia lah nanti bagaimana dia, apakah kuat dia kan? Apakah kuat dia menderita seperti itu? Jadi maksud kita di sini, kita harus diberikan kesabaran sampai kesudahan Tuhan. Artinya kita tidak bercacat, kita selalu dipelihara. Kita dikuduskan sampai kita nanti rapture bersama Kristus di surga selama-lamanya. Itu yang sangat luar biasa. Itu yang disyukuri oleh Paulus sebenarnya kepada kita, kepada jemaatnya di Korintus itu. Jadi saudara kasih, pokoknya semangat. Kita harus yakin bahwa besok lusa siap kita rapture. Kita, karena keluarga kita adalah keluarga di dalam surga. Jadi kita tidak terlalu takut, terlalu katakanlah di dunia ini selalu mengharapkan bahwa kita bisa mempunyai segala sesuatu. Jangan terlalu berpikir ke sana. Sehingga saudara kasih, dengan ayat 9, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Nah, jadi kita tidak akan dibiarkan berjalan sendirian menghadapi problem masalah-masalah. Kita tidak dibiarkan sendirian. Tuhan selalu setia bersama saudara-saudara orang-orang kudusnya Tuhan. Dia dituntun, dipelihara. Luar biasa. Sampai kita dan dilepaskannya juga berkat-berkatnya kepada kita. Kita harus beriman, itu sudah kasih. Sehingga Allah kita, Allah yang setia itu tetap setia mendampingi orang-orang kudusnya. Jadi sudah kasih, ini kalau kita harus syukuri bahwa Allah kita Allah yang setia, yang selalu menuntun, membimbing, memberkati kita dalam setiap hidup kita. Sehingga menjadi penutup sudah kasih, kita lihat dulu di 1 Timotius 1. Kita lihat dulu 1 Timotius 1 ayat 12. 1 Timotius, surat Paulus yang pertama kepada Timotius, yaitu 1 ayat 12. Ya, saya baca, saya kasih. Aku bersyukur kepada Dia, kepada Yesus ya, yang menguatkan aku. Ini pernyataan daripada Paulus, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Jadi diberikan pelayanan, kepercayaan kepada Paulus untuk memberitakan kabar baik itu. Dan kita pun juga, kita orang percaya, orang kudusnya Tuhan, kita harus juga sama dengan Paulus, karena Paulus itu sudah mengalami, dan kita juga akan mengalami hal yang sama, bahwa kita dipercayakan. Kenapa? Karena kita sudah ada di dalam Kristus melalui kasih karunia Tuhan. Sehingga dikatakan ayat 13, aku yang tadinya seorang penghujat, tadinya ya, dulunya ya, penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah, ini harus telah dikasihaninya, dikasihani Paulus ini. Sehingga apa dikatakan? Karena semuanya itu telah kulakukan supaya pengetahuan yaitu di luar iman. Yaitu tanpa pengetahuan yaitu di luar iman. Jadi maksudnya dia pun juga melakukan seperti menganiaya orang-orang Kristen, orang kudusnya Tuhan tadinya, tanpa pengetahuan yang benar, tanpa udah kita belajar ya, dia tidak tahu. Menurut pemikiran dia melakukan penganiayaan itu adalah benar. Itu adalah yang menjadi suatu kebanggaan, dan bahkan dia adalah suatu sukacita besar bahwa dia sudah melakukan tugasnya dengan baik, sehingga menganiaya orang Kristen. Itu pemikiran dia. Tetapi dia sadar setelah mengerti, memahami kasih karunia ini, dia dikatakan ini tanpa pengetahuan.
tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman dia. Nah, inilah luar biasanya kasih karunia itu. Kalau kita sudah mengerti di sini, kita tahu, oh, inilah kasih karunia itu. Seperti kita tadi kan orang selalu, kasihanilah Tuhan, aku orang berdosa ini. Kita selalu katakan begitu. Tapi setelah tahu, mengerti, memahami, saya kira tidak ada lagi mengatakan demikian kepada kita. Karena semua dosa-dosa kita telah diampuni satu kali untuk selama-lamanya melalui persembahan tubuh Yesus Kristus. Dan kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya dan dimateraikan dengan Roh Kudusnya. Sehingga saudara kasih, dikatakan malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Inilah tadi pengakuan dia dengan rendah hati. Akulah yang paling berdosa. Itu dikatakan dia dulu. Tetapi sebelum dia diselamatkan, sebelum diselamatkan, dia mengatakan demikian. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, kata Paulus, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh. Sebenarnya contoh menjadi yang pertama sebenarnya Pak ya. Menjadi yang pertama bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Nah ini yang seperti dalam oleh Paulus, dia adalah pertama contoh yang pertama dia mengalami menikmati kehidupan kekal. Itu sebenarnya. Sehingga dengan itulah kita orang kudusnya saat ini, kita yakin mengikuti hidupnya dia. Ya, karena bahwa Kristus telah mengasihi kita dan kita percaya sehingga dosa-dosa kita diampuni dan kita menjadi orang kudusnya dan kita pasti mendapatkan kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Jadi berbahagialah kita saudara kasih di tahun 2024 ini. Tetap semangat Bapak Ibu saudara kasih. Saya percaya di tahun 2024 kita pasti tampil beda. Baik dalam pola perkataan, baik dalam pola kedisiplinan, baik dalam pola datang ibadah. Aturan tadinya terlambat, sekarang kamu lagi terlambat. Ya, kamu lagi terlambat. Cepat-cepat dia. Kenapa? Saya rindu bahwa saya mendengarkan bagaimana kasih karunia yang luar biasa terus bekerja dalam setiap hidup saya. Dan aminkan bahwa saudara-saudara, apapun kerinduan saudara, apapun yang Bapak Ibu rindukan, kerjakan. Tuhan Yesus melihat Bapak Ibu saudara kasih. Semuanya dilihat di hatimu. Sehingga di tahun 2024 ini bersama Kristus yang dia selalu setia kepada orang-orang kudusnya, kita yakin semua kita pasti diberkati. Sehingga kita betul menjadi orang-orang yang kaya di dalam Kristus. Karena kita adalah menjadi orang tebusannya. Sehingga kita bersama Kristus selama-lamanya di dalam surga. Inilah kebenaran firman Tuhan yang kita syukuri pada siang hari ini. Tuhan Yesus telah memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Sungguh luar biasa kasih karunia Tuhan dalam setiap hidup kami. Kami sangat diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, bahwa kami di tahun 2023 ini Tuhan banyak hal-hal yang kami koreksi dalam setiap hidup kami pribadi bebas pribadi. Tetapi kami sangat yakin dan percaya orang kudusmu yang sudah hadir saat ini, baik juga yang menonton live streaming atau YouTube kami pada siang hari ini. Kami rindu diurapi Tuhan, dan bahkan kami rindu pola pikir kami yang selama ini kami berada di dalam hal-hal yang lama. Tetapi kami yakin dan percaya kami dibaharui dengan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Sehingga di tahun 2024 Tuhan Yesus selalu memakai kami dengan luar biasa.
Di tahun 2024 berkat-berkat-Mu terus berlimpah kepada kami. Apapun kebutuhan-kebutuhan jemaat-Mu di tahun 2024, kami percaya Tuhan setia melepaskan berkat-Mu, pertolongan Tuhan dengan kasih karunia-Mu, sehingga kami akan terus berjalan dengan kepastian bersama Kristus, karena kami sudah ada di dalam Kristus selama-lamanya. Oleh karena itu, terima kasih Tuhan atas kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Diberkatilah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita. Haleluya.